Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas K akan mempresentasikan chapter 8 mengenai consolidations change in ownership interest. Namun sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rizky Lailatul Qadriyah dengan NPM akhir 045, Husnul Hatimah dengan NPM akhir 080, saya sendiri Nur Latifah dengan NPM akhir 253, kemudian ada Talita Aurel Agatha dengan NPM akhir 289, Hani Gita Amalia dengan NPM akhir 290, kemudian ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311. Selanjutnya ada pendapatan pra-akuisisi. Secara konseptual, kita itu dapat menghilangkan laba sebelum akuisisi dari laba konsolidasi melalui dua metode. Yang pertama, kita dapat mengecualikan pendapatan dan beban anak perusahaan sebelum tanggal akuisisi dari pendapatan dan beban konsolidasi. Kemudian yang kedua yaitu kita dapat memasukkan pendapatan dan beban anak perusahaan dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk seluruh tahun dan menggunakan laba sebelum akuisisi sebagai pos tersendiri. Sebagai contoh di sini kita asumsikan bahwasanya Pop Corporation itu membeli 90% kepemilikan di Sun Company pada 1 April 2016 secara harga $427.500. Pendapatan, dividen, dan ekuitas Sun untuk tahun 2016 disajikan sebagai berikut. Selanjutnya, pendapatan Sun dari 1 Januari hingga 31 Maret adalah sebesar 25.000 yang didapat dari 50.000 penjualan dikurangi 25.000 beban, dan ekuitas Sun per 1 April adalah sebesar $475.000, sehingga nilai buku yang diakuisisi oleh POP adalah sebesar 90% dikali 475.000 atau sama dengan harga pembelian saham Sun sebesar $427.500. Selanjutnya, POP di sini akan melakukan entry jurnal yaitu investment in Sun pada income from Sun sebesar $67.500 untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir. Selanjutnya, pencatatan pendapatan investasi dengan metode ekuitas itu akan meningkatkan laba POP sebesar 67.500, sehingga dampaknya terhadap bagian pengendalian POP atas laba bersih konsolidasi juga harus sebesar 67.500. Secara konseptual, laporan laba rugi konsolidasi akan terpengaruh sebagai berikut, seperti di bawah ini. Masih dalam pendapatan pra-akuisisi, menurut GAAP, laporan laba rugi konsolidasi yang paling relevan itu mencakup seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan selama 1 tahun dengan laba sebelum akuisisi disajikan sebagai pos tersendiri. Nah, GAAP itu merekomendasikan konsolidasi akun anak itu seperti di bawah ini, yaitu penjualan untuk 1 tahun sebesar $200.000, kemudian ada beban selama 1 tahun penuh itu penjualan itu digunakan dengan beban dan juga pre-acquisition income atau pendapatan pra-akuisisi sebesar 22.500 dan juga dikurangi dengan non-controlling interest share sebesar 10.000 yang mana akan menghasilkan angka 67.500. Sedangkan di bawah GAAP yang berlaku saat ini, laba bersih konsolidasi hanya mencerminkan laba anak perusahaan setelah tanggal akuisisi. Laba sebelum akuisisi itu tidak boleh mengurangi laba bersih konsolidasi. Dalam pendekatan ini, pembukaan anak perusahaan pada dasarnya ditutup pada tanggal akuisisi. Maka, dalam contoh Pop Corporation ini, penyajian kembali ke metode pertama yang telah dijelaskan sebelumnya itu dengan perhitungan bagian pengendali atas laba bersih konsolidasi, seperti di bawah ini, yaitu penjualan untuk 3 kuartal terakhir sebesar 150.000, kemudian ada beban dari 3 kuartal terakhir sebesar 75.000 dan juga NCI share sebesar 7.500 yang mana akan tetap menghasilkan angka 67.500. Dividen pra-akuisisi. Dividen yang dibayarkan atas saham sebelum tanggal akuisisi atau dividen pra-akuisisi itu dieliminasi dalam proses konsolidasi karena bukan bagian dari ekuitas yang diakuisisi. Misalnya di sini Sun membayar dividen sebesar $50.000 selama tahun 2016, akan tetapi 20.000 diantaranya dibayarkan sebelum akuisisi oleh POP. Oleh karena itu POP akan mencatat entry
berikut untuk mengakui dividen yang telah diterima setelah akuisisi, yaitu cash pada investment insan sebesar $27.000. Selanjutnya, dividen pra-akuisisi atas 90% kepemilikan POP dieliminasi dalam konsolidasi bersama pendapatan dan beban pra-akuisisi. Eliminasi ini dimasukkan dalam entry kertas kerja untuk menyesuaikan karena ekuitas anak dieliminasi per awal periode sementara investasi dieliminasi per tanggal akuisisi. Alokasi laba dan dividen san adalah sebagai berikut. Alokasi laba dan dividen san adalah sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke bagaimana penjualan kepemilikan jika dilakukan pada awal periode. Di sini ada contoh kasus atau situasi awalnya, yaitu PAM Corporation ini memiliki 90% saham Sun Corporation. Kemudian pada 1 Januari 2017, PAM ini menjual 10% saham Sun atau 1/9 dari total kepemilikannya seharga 40.000. Nah, setelah penjualan, kepemilikan PAM ini menjadi 80% dan sisanya 20% dimiliki oleh pihak NCI. Nah, di sini maka untuk jurnal penjualan saham di sini berarti jurnalnya adalah cash pada investment insan dan additional paid in capital pada PAM. Nah, di sini artinya PAM ini menerima kas sebesar 40.000, kemudian juga mengurangi investasi di SAN sebesar 32.000, yaitu nilai bukunya 10% saham. Kemudian ada selisih 8.000, ini itu dicatat sebagai tambahan modal di store karena ini transaksi ekuitas bukan laba. Kemudian ada juga perhitungan saldo akhir akun investasi PAM pada 30 Desember 2017. Di sini ada perhitungannya, yaitu untuk yang pertama ada saldo awal investasi yaitu 1 Januari 2017 sebesar 288.000. Kemudian ini tuh dikurangi dengan nilai buku 10% yang dijual tadi. Berarti kita kalikan menghasilkan 32.000. Nah, di sini itu nantinya akan dikurangi sehingga menjadi sisa investasi setelah penjualan sebesar 256.000. Kemudian ada tambahan lagi nih, yaitu laba bersih 2017, yaitu 80% ini dikali dengan 36.000 sehingga menghasilkan 28.800. Namun ini nanti dikurangi dengan dividen yang diterima. Jadi 80% juga dikali dengan 20.000 sehingga menghasilkan 16.000. Nah, hasil dari 28.800 dikurangi 16.000 ini nanti menghasilkan 12.800 yang nantinya akan menambah investment balance pada 31 Desember 2017 sehingga menghasilkan 268.800. Nah, di sini juga ada perhitungannya. Jadi perhitungannya itu seperti itu. Nah, baik, selanjutnya di sini ada terkait entry untuk penyesuaian worksheet-nya. Nah, untuk entry yang pertama atau yang A ada eliminasi laba dan juga dividen anak perusahaan. Nah, tujuannya di sini itu untuk menghapus pengaruh laba dan dividen SAN sebagai anak perusahaan dari laporannya PAM. Nah, di sini jurnalnya tertulis income from SAN pada dividen dan investment SAN. Nah, untuk income from SAN itu kan PAM memiliki kepemilikan 80%, sehingga nantinya dikalikan dengan laba yang dimiliki oleh SAN sebesar 36.000. Jadi menghasilkan 28.800. Nah, untuk dividennya sendiri itu juga sama dikali dengan 80% kepemilikan sehingga menghasilkan 16.000. Jadi 20.000 dikali dengan 80%. Kemudian untuk investment insannya sendiri itu ada penyesuaian saldo akhir ke awal. Jadi di saldo akhirnya itu ada 268.800 dikurangi dengan 256.000 yang sebenarnya sudah kita hitung sehingga menghasilkan 12.800. Nah, untuk entry yang B ada capital stock, return earning, goodwill pada investment insan dan NCI. Nah, untuk capital stocknya tertulis 200.000, untuk return earningnya 100.000, goodwillnya 20.000.
Kemudian investment in Sun ini sama, karena kepemilikannya 80%, maka dikali dengan ekuitas ditambah dengan goodwill, sehingga menghasilkan 256.000. Untuk NCI-nya karena kepemilikannya 80%, maka kan ada sisa 20%, sehingga dikali dengan ekuitas ditambah dengan goodwill, sehingga menghasilkan 64.000. Nah, tujuannya di sini untuk menghapus akun ekuitas Sun dan juga menyesuaikan nilai investasi dan juga NCI. Nah, untuk entry yang C itu ada terkait bagian laba dan dividen untuk pihak NCI. Ini ada jurnalnya tertulis non-controlling interest pada dividen dan non-controlling interest. Maka di sini tujuannya untuk mencatat laba dan dividen milik NCI yaitu sebesar 20% di kepemilikan Sun. Kemudian berarti ya dikali 20% semua untuk labanya, untuk dividennya, dan juga sisa laba ditahannya NCI. Sebesar sekian kita mendapatkannya. Kemudian angka-angka ini itu nantinya akan disesuaikan ke worksheet-nya. Jadi sehingga menghasilkan sekian. Sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sale of on interest during an accounting period. Jadi ketika Indo atau Pam Corporation menjual sebagian kepemilikannya dalam anak perusahaan atau Sun Corporation di tengah tahun, yang misalnya ini tuh 1 April 2017, maka pertama, pengendaliannya itu masih tetap dimiliki dari 90% ke 80%. Yang kedua itu tidak dicatat sebagai laba atau rugi, tapi sebagai transaksi ekuitas. Yang ketiga, itu harus dihitung bagian laba anak yang sudah diperoleh hingga saat penjualan. Dan yang keempat, yaitu non-controlling interest atau NCI itu meningkat dari 10% menjadi 20%. Nah, implikasinya adalah perusahaan ini mengakui perbedaan antara kas yang diterima dan bagian proporsional dari nilai tercatat ekuitas anak perusahaan sebagai penyesuaian terhadap ekuitas induk, atau biasanya disebut dengan Additional Paid in Capital atau APIC. EPIC, kepentingan non-pengendali atau NCI ini diperbarui untuk mencerminkan kepemilikan mereka yang lebih besar. Tidak ada perubahan dalam total aset bersih yang terkonsolidasi. Di sini ada contoh perhitungannya. Yang pertama adalah Pam menjual 10% saham Sun pada 1 April 2017 dengan harga 40.000. Saldo awal investasi di Sun itu adalah 288.000 dolar. Pendapatan Sun pada tahun 2017 itu 36.000 dihasilkan merata sepanjang tahun. Dividen pada Sun-nya itu 20.000 yang dibayarkan pada 1 Juli. Untuk langkah-langkah perhitungan menemukan jurnal 1 April 2017. Jadi yang pertama itu adalah pendapatan dari Sun sebelum penjualan itu dari 1 Januari hingga 31 Maret yang artinya 3 bulan. 36.000 dikali dengan 3/12. 3 bulan per 12 bulan. Kemudian dikali dengan 90%. Yang ditemukan hasilnya adalah 8.100. Kita akan langsung memasukkannya pada jurnal 1 April 2017 untuk mencatat pendapatan investasi sebelum penjualan. Yang pertama ada akun investment in Sun, itu di debit, dan income from Sun itu di kredit. Untuk perhitungan yang kedua, ada nilai buku 10% dari saham yang dijual. Investasi per 1 Januarinya adalah 288.000 ditambah dengan 8.100 yang sudah kita temukan. Totalnya adalah 296.100. Nah, nilai bukunya adalah 10%, itu 1/9 dari 296.100.
Maka nilai buku yang kita temukan adalah 32.900 yang akunnya adalah Investment Insan. Ada juga ekuitas tambahan dari penjualan. Jadi kan kas yang diterima itu 40.000. Nah, nilai buku saham yang tadi sudah ditemukan adalah 32.900. Itu adalah saham yang dijual. Maka selisihnya ada 7.100 yang nama akunnya adalah additional paid in capital atau sudah saya jelaskan sebelumnya adalah EPIC. Maka untuk jurnal 1 April 2017 itu mencatat penjualan 10%, ada investment insan itu debit 40.000, additional paid in cash itu 40.000, investment insan itu 32.900, additional paid in capital itu 7.100. Untuk yang 31 Desember 1 Juli 2017 itu kita mencatat sisa pendapatan investasi. Sisa waktunya kan ada 3 kuartal nih, dari April sampai Desember yang kepemilikannya 80%. Nah, pendapatannya itu 36.000 dikali dengan 9/12 dikali 80%, yang kita temukan nilainya 21.600. Maka jurnalnya adalah investment in Sun pada income from Sun itu $21.600. Penjualan itu tidak diakui sebagai laba rugi, melainkan penyesuaian ketambahan modal di setor atau EPIC yang tadi, dan pendapatan investasi dihitung sebelum dan sesudah penjualan berdasarkan kepemilikan saham dan waktu. Investasi ini bisa berkurang sebesar nilai buku dari bagian yang dijual. Di sini ada juga bab materi tentang sales of ownership interest during an accounting period. Jadi ini tuh kita menyusun laporan keuangan konsolidasi ketika induk atau PAM Corporation menjual 10% saham anak perusahaan atau Sun Corporation pada 1 April 2017 dan tetap mempertahankan pengendalian dari 90% menjadi 80%. Jadi maksudnya adalah pengendaliannya itu tetap ada sehingga tidak diakui laba atau rugi, tapi sebagai transaksi ekuitas. Ini tuh hampir sama dengan yang sebelumnya, dan perubahan kepemilikan itu saling mempengaruhi. Misalnya pendapatan dari investasi, investasi dalam SON, kepemilikan non-pengendalian atau NCI. Ada juga laporan keuangan konsolidasi tetap disusun seolah-olah penjualan terjadi pada tanggal sebenarnya atau 1 April. Maka kita bisa menemukan jurnal entry. Yang pertama adalah kita tuh akan mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen yang debitnya adalah income from Sun, pada kreditnya ada dividen Sun dan investment in Sun. Ada 29.700, 16.000-nya di kredit dan 13.700. Tujuannya dari eliminasi pendapatan ini adalah untuk menghapus pendapatan dan dividen internal antara induk dan anak. Yang kedua, itu ada jurnal eliminasi akun ekuitas anak dan kita mencatat goodwill dan NCI. Di sini ada beberapa akun ya. Capital stock untuk Sun itu 200.000, ada retained earnings itu 100.000 dan goodwill 20.000. Semuanya debit. Dan untuk bagian yang kredit ada investment in Sun itu 255.100, ada juga non-controlling interest pada 1 Januari itu 32.000 dan NCI pada April itu 32.900 di kredit. Tujuannya ini untuk menghilangkan akun ekuitas anak dan mencatat
NCI serta goodwill. Dan yang ketiga ada non-controlling interest. Uh, oh enggak, maksudnya yang ketiga ini adalah kita mengalokasi laba dan dividen ke NCI. Non-controlling interest-nya itu 6.300 di debit. Dan untuk kreditnya ada dividen and son dan non-controlling interest itu 4.000, sisanya 2.300. Nah, selanjutnya yaitu penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan. Misalkan PEM Corporation memiliki 80% kepemilikan di Sun Corporation dan investasi PAM di Sun sebesar $180.000 pada 1 Januari 2017 yang sama dengan 80% dari ekuitas pemegang saham Sun sebesar $200.000 ditambah $20.000 goodwill atau total goodwill sebesar $25.000. Nah, ekuitas Sun pada tanggal ini terdiri dari capital stock yaitu $10 par, yaitu $100.000, additional paid in capital yaitu $60.000, retained earnings-nya $40.000, sehingga total stockholders-nya equity-nya yaitu $200.000. Nah, kemudian anak perusahaan menjual saham ke induk. Jika Sun menjual tambahan 2.000 lembar saham kepada PAM dengan harga nilai bukunya sebesar $20 per saham pada 2 Januari 2017, maka investasi PAM di Sun akan meningkat sebesar $40.000 menjadi $220.000 dan kepemilikannya di Sun akan naik dari 80%, yaitu 8.000 dari 10.000 saham menjadi 83/3%, yaitu 10.000 dari 12.000 saham. Nah, jumlah yang dibayar untuk 2.000 saham tambahan sama dengan nilai buku, sehingga investasi PAM di Sun masih mencerminkan goodwill sebesar $20.000. Nah, di sini untuk Sun stockholders equity pada 1 Januari before sale itu $200.000 dan untuk Januari 2 after sale yaitu $240.000. Nah, untuk PAM interest-nya yaitu untuk di 1 Januari before sale-nya itu 80%, untuk 2 Januari after sale-nya yaitu 83/3%, kemudian PAM equity in Sun yaitu 200.000 pada 1 Januari before sale yaitu 200.000 dikali 80% sehingga PAM's equity in Sun-nya 160.000 dan untuk di after sale-nya yaitu 200.000 dari 240.000 dikali dengan 83/3%. Nah, untuk goodwill-nya sendiri yaitu sama-sama 20.000 sehingga investment in Sun balance-nya yaitu pada 1 Januari before sale yaitu $180.000 dan untuk 2 Januari atau after sale-nya yaitu $220.000. Kemudian, jika Sun menjual 2.000 saham kepada PAM dengan harga $35 per saham, investasi PAM di Sun akan meningkat menjadi $250.000, itu dari $180.000 ditambahkan dengan investasi yaitu $70.000, dan kepemilikannya akan naik dari 80% menjadi 83/3%. Nah, sekarang investasi PAM di Sun mencerminkan kelebihan sebesar $25.000 dari nilai investasi dibandingkan nilai buku dasar. Kelebihan tambahan $5.000 ini berasal dari pembayaran PAM sebesar $70.000 untuk meningkatkan ekuitasnya di Sun sebesar $65.000 yang akan dianalisis sebagai berikut, yaitu untuk price paid by PAM yaitu $70.000 dari 20.000 shares-nya dikalikan dengan $35. Kemudian untuk book value acquired yaitu underlying book value after purchase yaitu $225 dari $200.000 ditambah $70.000 kemudian hasilnya dikalikan dengan 83/3%. Kemudian underlying book value before purchase yaitu $160.000. Nah, di sini book value acquired-nya jumlahnya yaitu $65.000. Kemudian untuk excess book value acquired over cost yaitu $1.667.
Selanjutnya yaitu konsolidasi. Yang pertama yaitu konsolidasi dan perubahan kepemilikan. Konsolidasi adalah proses penyusunan laporan keuangan gabungan antara induk dan anak perusahaan, sehingga seluruh aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban diperlakukan seolah-olah berasal dari satu entitas ekonomi. Kepemilikan ini terjadi ketika perusahaan induk menambah atau mengurangi kepemilikan saham di anak perusahaan. Perubahan ini dapat terjadi melalui pembelian tambahan saham, penjualan saham, atau penerbitan saham baru oleh anak perusahaan. Yang kedua, perlakuan akuntansi perubahan kepemilikan, yaitu jika induk masih mempertahankan kontrol atau mayoritas hak suara, perubahan kepemilikan dicatat sebagai transaksi ekuitas, bukan laba rugi. Selisih antara harga perolehan dan nilai tercatat kepentingan non-pengendali disesuaikan langsung ke ekuitas induk. Jika kontrol hilang, misalnya penjualan mayoritas saham, anak perusahaan dikeluarkan dari konsolidasi dan selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui sebagai laba atau rugi. Dan yang terakhir, jika induk memperoleh kontrol dari sebelumnya hanya investasi biasa atau asosiasi, maka investasi yang telah dimiliki sebelumnya harus diukur ulang ke nilai wajar saat kontrol diperoleh. Selisihnya diakui sebagai laba atau rugi, dan goodwill dihitung. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dividen saham dan pemecahan saham oleh anak perusahaan. Transaksi saham treasury ini terjadi ketika anak perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri. Untuk dampaknya itu ada mengurangi ekuitas anak perusahaan dan jumlah saham beredar. Terus jika dibeli dari pemegang saham non pengendali dari nilai buku, maka tidak ada perubahan pada bagian induk dalam ekuitas anak perusahaan. Namun persentase kepemilikan induk itu akan meningkat. Terus ini ada poin A, jika pembelian lebih besar dari nilai buku, bagian induk dalam nilai buku anak perusahaan menurun. Jadi induk ini mencatat additional paid in capital berkurang, terus investment in subsidiary berkurang. Jadi tidak ada pengakuan laba atau rugi karena sifatnya transaksi modal. Terus yang B, di sini ada jika pembelian itu lebih kecil daripada nilai buku, bagian induk dalam ekuitas anak perusahaan akan meningkat. Induk akan mencatat investment in subsidiary bertambah. Selanjutnya untuk additional paid in capital bertambah. Untuk selanjutnya di sini ada transaksi saham treasury oleh anak perusahaan. Jadi dividen saham dan pemecahan saham ini tidak umum dilakukan oleh anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki induk, kecuali saham non pengendali itu diperdagangkan secara aktif. Hal ini karena tidak memberikan manfaat bagi entitas konsolidasi, dan juga induk itu mengendalikan kebijakan tersebut. Untuk poin A, di sini ada pemecahan saham atau stock split. Hal ini meningkatkan jumlah saham beredar, tidak mengubah aset bersih atau ekuitas individual anak, dan juga tidak mengaruhi konsolidasi atau kepemilikan induk. Untuk yang poin B, di sini ada dividen saham. Dividen saham ini mengubah akun ekuitas anak, yaitu saldo laba ditransfer ke modal saham dan tambahan modal di setor, dan juga tidak mempengaruhi pencatatan investasi induk, tapi mengubah akun modal saham atau APIC atau additional paid in capital dan saldo laba dalam eliminasi konsolidasi. Jadi kesimpulannya di sini yaitu transaksi saham treasury dan dividen saham oleh anak perusahaan tidak mengaruhi laba rugi induk, tapi mempengaruhi proporsi kepemilikan dan nilai investasi induk. Selanjutnya di sini penyesuaian dilakukan di akun investment dan additional paid in capital sesuai dengan nilai transaksi. Untuk yang terakhir, pemahaman akuntansi konsolidasi sangat penting agar laporan keuangan gabungan mencerminkan posisi yang benar dari entitas induk dan